Dalam sejarah panjang Islam, ada satu hal yang selalu dijaga dengan penuh kehati-hatian oleh para ulama, kemurnian akidah. Sebab, akidah adalah fondasi, tempat berpijak seluruh amal dan keyakinan. Bila akidah tergelincir, seluruh bangunan agama pun bisa runtuh. Salah satu ancaman paling halus namun berbahaya terhadap kemurnian akidah ialah bid'ah dalalah, inovasi yang menyesatkan dalam urusan agama. Di antara bentuknya yang sering luput disadari adalah keyakinan yang menyandarkan sifat-sifat jasmani kepada Allah, seperti meyakini bahwa Allah bertempat di atas atau berada di suatu arah tertentu. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah mahmudah, terpuji, dan bid'ah mazmumah, tercela. Bid'ah yang terpuji adalah hal baru yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, seperti pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, atau salat tarawih berjamaah di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Namun bid'ah dalalah adalah sesuatu yang baru dalam agama yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, atau menimbulkan kekeliruan dalam memahami sifat-sifat Allah dan hukum-hukumnya. Imam Syafi'i berkata, bid'ah ada dua macam. Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Atsar, atau Ijma', maka itulah bid'ah dalalah. Adapun bid'ah yang baik, yang tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut, maka itulah bid'ah mahmudah. Dengan kata lain, setiap inovasi yang menodai makna tauhid dan menisbatkan sifat makhluk kepada sang Khalik adalah bentuk bid'ah dalalah yang merusak akidah. Sebagian orang keliru memahami nash-nash mutasyabihat seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka menafsirkan istiwa secara harfiah sebagai bersemayam di atas, seakan Allah duduk atau menempati suatu ruang. Padahal para ulama Ahlus Sunnah termasuk Imam Syafi'i menolak pemahaman semacam itu. Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan, barang siapa meyakini bahwa Allah berada di suatu tempat, maka ia telah kafir. Karena sebelum menciptakan tempat Allah sudah ada dan tidak ada tempat baginya. Setelah menciptakan tempat, dia tetap seperti semula, tanpa tempat. Pernyataan ini menunjukkan kemurnian tauhid yang dijaga oleh para ulama Syafi'iyah. Allah tidak butuh kepada arah, ruang, atau batas. Ia tidak bisa digambarkan dengan sifat makhluk, sebab keberadaannya melampaui segala yang bisa dibayangkan. Secara rasional, arah dan tempat adalah ciri makhluk. Segala yang memiliki arah berarti memiliki bentuk, ukuran, dan batas. Jika seseorang menetapkan arah bagi Allah, berarti ia menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un, As-Syura 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Para ulama Syafi'iyah menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan pendekatan ta'wil yang menjaga kesucian sifat Allah dari penyerupaan. Misalnya, kata istawa dipahami sebagai menguasai, istaulah, dengan kebesaran dan kekuasaannya, bukan duduk atau bersemayam secara fisik. Dengan demikian, memahami Allah sebagai zat yang tidak terikat tempat dan arah bukanlah spekulasi filsafat, tetapi inti dari menjaga tauhid murni, sebagaimana diajarkan para imam mujtahid. Bid'ah dalalah dalam akidah seperti racun halus yang meneteskan kesesatan secara perlahan. Yang mungkin berawal dari kalimat sederhana, tapi berujung pada pemahaman yang menyimpang, menjadikan Tuhan seperti makhluk. Ketika umat mulai menerima konsep semacam itu, maka kemurnian tauhid pun terganggu, dan pengagungan kepada Allah menjadi kabur. Inilah mengapa para ulama Syafi'iyah menulis dengan tegas dalam kitab-kitab mereka tentang larangan menisbatkan tempat, arah, atau bentuk bagi Allah. Menjaga kemurnian akidah adalah menjaga keesaan dan keagungannya. Bid'ah dalalah adalah penyimpangan yang halus namun berbahaya. Ia bukan hanya mengubah cara beribadah, tapi juga mengaburkan hakikat keimanan. Imam Syafi'i mengingatkan umat agar berhati-hati terhadap keyakinan yang menurunkan kemuliaan Allah menjadi serupa makhluk. Karena Allah ada sebelum tempat, tanpa arah dan tidak terikat ruang maupun waktu. Menjaga akidah dari bid'ah dalalah berarti menjaga Islam dari kerusakan dalam bentuknya yang paling dalam, kerusakan keyakinan. Inovasi duniawi boleh berkembang, tetapi dalam perkara iman, yang benar hanyalah apa yang datang dari wahyu dan dijelaskan oleh ulama yang lurus. Barang siapa mengenal Allah tanpa